Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari 10 3V5. Nama saya Iksan Maulana, absen 21. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman IPAS bab 1 dan 2. Bab 1, energi dan perubahannya. Bentuk energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi bisa berupa energi panas, energi kimia, energi listrik, mekanik, dan nuklir. Energi dibagi menjadi dua, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah gravitasi, energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap permukaan bumi, yaitu karena adanya gaya gravitasi. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya semakin besar massa dan kecepatan bendanya. Energi listrik mudah digunakan, efisien, dan dapat diairkan jarak jauh melakukan kabel. Energi ini dapat berbagai keperluan seperti penghambatan listrik oleh logam atau bahan konduktor. Energi panas adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari sumber matahari, lampu, atau api. Sifat energi cahaya. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya menembus benda bening. Energi cahaya dapat dilanjutkan. 4. Energi dapat dibiaskan, energi dapat diuraikan. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam zat, terutama makanan dan bahan bakar. Bentuk energi kimia. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat perubahan bentuk energi tersebut transformasi. Contohnya, energi listrik menjadi panas. Prinsip konversi energi. Ini termasuk penjelasan tentang bagaimana energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti energi panas menjadi energi mekanik dan kemudian menjadi energi listrik. Pembangkit listrik memanfaatkan energi potensial air di bendung dan kemudian dialirkan melalui pipa besar untuk menghasilkan energi listrik. Energi geotermal. Ada dua sistem pemanfaatan panas bumi. Geothermal heat pump system memanfaatkan panas bumi untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan dan dengan mengalirkan fluida melalui pipa di dalam bumi. Hydrothermal reservoir system mengambil energi panas bumi dari lapisan bumi yang memiliki kandungan bertekanan tinggi. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin dibangun di daerah yang dimiliki potensi angin terbesar, seperti di pesisir pantai atau di dataran tinggi. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang berupa alkohol, dihasilkan dan fermentasi biomasa seperti ubi jalar, ubi jagung, sorghum, atau bagasi tebu. Bab 2. Bumi dan antariksa. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Hukum gravitasi universal menyatakan bahwa gaya gravitasi berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda dan banding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan menahan atmosfer semakin dekat benda ke pusat bumi. Gravitasi semakin kuat.
Gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan pasang surut air laut. Bumi adalah salah satu planet di galaksi Bima Sakti yang memiliki kondisi unik yang memungkinkan kehidupan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Awalnya berupa gumbalan lava panas, kemudian mendingin dan membentuk lapisan-lapisan. Secara umum, bumi terdiri dari 3 lapisan. Litmosfer, lapisan paling luar, mantel, lapisan tengah, dan inti bumi. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang sangat tipis dan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Struktur bumi, mantel, dan inti bumi. Bumi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu biosfer, makhluk hidup, litosfer, air, dan istosfer. Lapisan-lapisan yang menyelimuti bumi. Bumi adalah sistem kompleks yang terdiri beberapa lapisan yang saling berinteraksi membentuk kesatuan disebut dengan sfer. Lapisan-lapisan yang dibahas adalah lapisan yang menyelimuti bumi, gunung berapi. Litmosfer tersusun dari berbagai material termasuk bebatuan. Biosfer, atmosfer, khatulistiwa. Surface, lapisan di atas atmosfer membentang sekitar 12-50 km. 3. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 50-85 km. Lapisan ini termasuk meteor terbakar karena bergesekan dengan udara. Termosfer adalah lapisan atmosfer di atas mesosfer. Menjelaskan tentang medan magnet bumi yang sebagian besar dihasilkan dari inti bumi. Medan magnet ini memiliki beberapa karakteristik. Melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, sinar X, dan partikel berenergi tinggi dari matahari. Membahas tentang iklim, yaitu rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan waktu yang cukup lama. Terdapat empat iklim. Iklim tropis yang sebagian besar yang berada di sekitar ekuator 0,5 luas di antara matahari bersinar sepanjang hari. Iklim sedang, iklim dingin, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman fokus. Gempa menengah, gempa dalam.
mitigasi tsunami, sistem peringatan DNI, pemasangan dan pendeteksi gempa, dan sinar tekanan dari air laut, dari dasar laut. Secara spesifik menjelaskan gempa bumi vulkanik. Kategori gempa berdasarkan magnitudo dan kerusakannya. Perbedaan hipocentrum dan epicentrum. Pengertian ketahanan spiritual. Tindakan yang dilakukan saat gempa dijelaskan istilah geologi dan lava. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.